Bismillahirrahmanirrahim. 19 Februari 2024 kita berada di Teluk Nggele bersama KM Elizabeth II dalam sebuah pelayaran menuju ke Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Ini adalah penampakan Teluk Nggele di kala KM Elizabeth sedang melakukan olah gerak meninggalkan Teluk Dermaga Nggele. Di teluk yang dulu pernah digunakan oleh perusahaan logging, perusahaan kayu log di tahun 70-an 80-an. Kalau saya tidak salah namanya PT Taliabo Luna Timber yang membangun jalan darat di pesisir barat dan utara, mungkin sampai selatan, dan punya bandar udara di Bobong. Nah, ini jenis-jenis alat transportasi laut di Teluk Nggele. Perahu nelayan di Teluk Nggele seperti itu. Ini penampakan Dermaga Nggele dari geladak dek 3 KM Elizabeth II. Kapal ini setiap hari Senin sore bertolak dari Teluk Nggele menuju ke Teluk Lalong, Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Di sini ada terusan ke dalam. Dulu pelabuhan logging di sini yang pertama, sebelum membuka pelabuhan logging di Dermaga Nggele. Jadi sebelum jadi Dermaga Nggele adalah pelabuhan logging. Jadi ini dermaga dulu bekas pelabuhan logging. Sebelum di situ, sini yang pertama, teluk ini. Di sini banyak buaya ini. Tapi alhamdulillah aman, tidak pernah mengganggu masyarakat maupun anak-anak yang bermain-main di teluk ini. Di dasar laut teluk ini adalah lumpur hitam. Ini olah gerak baling-baling kapal ini mengangkat lumpur hitam dari dalam dasar laut. Efek olah gerak baling-baling itu bisa dilihat, itu airnya kabur. Dan ini nampaknya coklat karena memang di bawahnya adalah lumpur coklat kehitam-hitaman. Ini teluk yang dikelilingi oleh hutan mangrove, sehingga angin dari arah manapun teluk ini tetap aman dari hempasan gelombang laut. Desa Nggele telah dibagi menjadi 2 desa dan ada sekitar 7 buah masjid di desa ini. Kapal sudah mengarah ke arah haluan pelayaran, ke arah depan, ke arah muara, siap meninggalkan Teluk Dermaga Nggele. Di muara Teluk Nggele ada pulau di tengahnya. Pulau ini Pulau Kelelawar. Ya,
Ini setiap maghrib kelelawar terbang ke arah pegunungan dari pulau ini yang jumlahnya ribuan ekor. Muara yang digunakan untuk keluar masuk kapal muara yang sebelah utara. Muara yang sebelah ini, sebelah selatannya ini hanya untuk perahu nelayan. Ini muara untuk aktivitas nelayan. Kalau kapal di arah haluan depan, muara sebelah kanan. Di depan kita ini ada pulau namanya Pulau Tengah. Yang ini namanya Pulau Mangkololi. Sebelahnya lagi ada Pulau Nambea, Pulau Paluncu, dan Pulau Gurua. Kapal ini nanti akan mampir di Pulau Limbo, sebuah pulau yang dihuni oleh masyarakat suku Bajo. Jadi komunitas Bajo di Pulau Taliabu berada di Pulau Limbo. Suasana Teluk Gele ketika kapal telah keluar dari teluk. Teluknya benar-benar dibungkus oleh hutan mangrove. Ini penampakan pesisir pantai barat Pulau Taliabu. Di depan sana adalah Tanjung Selati berpasir putih. Jadi pasir putih di Kecamatan Teluk Barat Laut terbentang dari Tanjung Selati sampai di Tanjung Beringin Jaya. Yang paling jauh itu adalah Tanjung Beringin Jaya. Nada mesin sudah beranjak naik. Kapal telah. Ini penampakan Teluk Gele dari arah luar. Ya, ini Pulau Kelelawar yang berada di muara Teluk Gele. Dan itu Teluk Gele ketika dilihat dari kejauhan. Ini pesisir barat Pulau Taliabu. Dari yang paling jauh sana adalah Pulau Ndaluma. Pulau Ndaluma. Tanjung Selati. Penampakan pegunungan pantai barat Pulau Taliabu. Di lautan yang berwarna putih adalah rep atau karang, tempat nelayan mengail ikan dan melakukan budidaya rumput laut. Kecamatan Taliabu Barat Laut di Pulau Taliabu, penghasilan andalan atau komoditi andalannya adalah cengkeh dan rumput laut. Tapi cengkeh saat ini berbuah kadang 2 tahun sekali, bahkan ada yang 3 tahun sekali. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Taliabu Barat Laut berada di seputaran Desa Selati dan Desa Beringin Jaya. Sebelah sini adalah Desa Selati, dan di ujung depan di haluan adalah Desa Beringin Jaya. Kapal masih menyusuri pesisir pantai Tanjung Selati, dan
haluan depan kapal mulai belok ke arah Pulau Limbo. Kapal mulai bergerak menjauhi pesisir pantai Selati atau pesisir pantai Beringin Jaya. Di depan ini adalah Tanjung Beringin Jaya dan sekaligus muara sungai Beringin Jaya. Haluan kapal makin menjauh dari pantai Beringin Jaya atau pesisir barat Pulau Taliabu, Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Tanjung paling jauh di depan sana adalah Tanjung Daluma atau Pulau Daluma. Ini suasana ruang komando KM Elizabeth II. Inilah Tanjung Beringin Jaya. Ada gedung yang kita bisa lihat dalam video ini, itu gedung mangkrak itu, yang rencananya adalah powerhouse atau gedung untuk pembangkit listrik tenaga diesel yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, tapi bangunannya mangkrak. Ya, bangunan jenis seperti itu yang mangkrak-mangkrak begitu di pulau ini banyak sekali, di kabupaten ini, tapi nggak tahulah sudah seperti itu budayanya begini, budaya mangkrak. Kabupaten ini dipimpin dan dikuasai oleh Partai Golkar dari tahun 2004 sebelum menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Masih menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula, itu telah dikuasai oleh Partai Golkar, dan Partai Golkar selalu mencapai satu fraksi atau lebih dari 4 kursi di DPRD Sula maupun di DPRD Pulau Taliabu setelah mekar di 10 tahun yang lalu. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ada di balik Tanjung sana. Sana ada Pulau Seho yang kelihatan remang-remang, itu di depan Kota Bobong atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita bisa lihat di sana ada beberapa gedung, itu gedung mangkrak semua. Gedung mangkrak yang dibangun oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu tapi tidak bisa dilanjutkan, entah apa alasannya. Di sini adalah muara sungai Beringin Jaya, sungai yang cukup besar di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sungai ini berasal dari 7 sungai yang bermuara di sungai Beringin Jaya, di muara sungai Beringin Jaya. Nah, kapal ini akan bergerak menuju ke Pulau Limbo. Di depan ini adalah Pulau Limbo. Di depan kita ini adalah Pulau Magoa. Ini pulau mangrove, ini Pulau Magoa. Nah, di depannya lagi banyak pulau-pulau yang bisa menghalangi gelombang laut. Jadi areal ini aman dari gelombang laut. Jadi andai kata pemerintah ya, ingin membangun pelabuhan kapal di lokasi ini, semua ini aman dari hempasan gelombang laut. Utamanya di depan Teluk Gele yang sana, itu paling aman sekali. Dari Teluk Gele sampai di Teluk Tanjung Lali Ulede itu aman dari gelombang laut. Di depan haluan ini adalah Pulau Limbo, kapal akan mampir di sana. Tanjung Beringin Jaya atau Tanjung Selati Beringin sudah semakin jauh karena kapal setelah terpisah dari Tanjung Pulau Magoa akan mengambil haluan menuju ke Pulau Limbo. Di sana adalah Pulau Mangkololi. Ternyata ada tempat cuci tangan. Kalau habis makan cuci tangan di sini.
Ini ada kantin yang butuh mie, ada segala jenis snack, air hangat, yang kopi ada. Pulau Limbo makin dekat. Pulau yang dihuni oleh suku Bajo. Di Pulau Taliabu, pulau yang dihuni suku Bajo adalah Pulau Limbo atau Desa Limbo. Gugusan Kepulauan Pantai Barat Pulau Taliabu di depan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, di depan kita ada bodi batang atau perahu menggunakan mesin tempel. Ini cara masyarakat karena kapal bila sandar di dermaga sulit dan bisa berbahaya bagi dermaga atau kapal sehingga muatan masyarakat Limbo harus diangkut menggunakan bodi batang dengan menggunakan mesin tempel seperti ini. Ini bukan perampok Somalia, ini masyarakat Desa Limbo yang hendak mengantarkan penghasilan mereka untuk diangkut di kapal ini, mau dikirim ke Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Ini adalah ikan ini biasanya, kalau bukan ikan ini adalah kemungkinan ini adalah apa? Gurita atau hasil-hasil laut yang lain. Beginilah aktivitas masyarakat Desa Limbo ketika ada kapal yang hendak berlayar menuju ke Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Seluruh komoditi kelautan pertanian di Kabupaten Pulau Taliabu sebagian besar dikirim ke Sulawesi Tengah, ke Luk Banggai, Sulawesi Tengah, karena di Pulau Taliabu pemerintah daerah belum mampu menghadirkan iklim investasi yang nyaman bagi para pedagang, bagi para kesibukan masyarakat di Desa Limbo di kala KM Elizabeth II berlabuh di depan Desa Limbo.
Pulau Limbo tepat berada di depan Desa Beringin Jaya atau atau muara Sungai Beringin Jaya. Jadi ini adalah muara Sungai Beringin Jaya dan di belakang saya ini adalah Pulau Limbo. Bagi yang berlayar di KM Elizabeth II, di sini ada musala. Yang ingin sholat di sini ada tempat sholat. Ini ruang minum kopi, ruang santai, sekaligus ruang karaoke di KM Elizabeth II. Bagi yang ingin minum kopi dan beraneka jenis kopi dan teh manis ada di sana. Dan juga segala jenis kue. Pesisir barat Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah kabupaten terbarat di Provinsi Maluku Utara. Di balik Pulau Limbo ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Sepanjang pantai barat Pulau Taliabu sudah terhubung oleh jalan darat tapi tidak diaspal, sehingga seringkali mengalami longsor, terbelah, berlumpur, berbatu, bahkan berdanau, bertelaga. Jalan aspal dari pusat ibu kota Kabupaten Bobong itu baru sampai di sekitar sini. Ada jalan lapen sampai di Desa Beringin Jaya ini. Jadi jalan aspal lapen sampai di seputaran Banai, kemudian putus sekitar berapa kilometer baru jalan aspal sampai di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, sampai di dermaga Tamping Talo, sampai di Danau Likotobi. Dari Desa Beringin Jaya yang ini sampai di Tanjung, sampai Desa Lede atau sampai di Tikong itu belum diaspal. Nah, saat ini ada pengaspalan dari Tikong ke Desa Todoli oleh Balai, oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sekarang kapal bergerak menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Desa Bobong, Pelabuhan Talo atau Pelabuhan Tamping. Jadi Pelabuhan Talo itu bisa juga disebut Pelabuhan Tamping bagi masyarakat dari luar atau orang-orang kapal biasa sebut Pelabuhan Talo karena dermaga itu dekat Desa Talo, tapi sebenarnya itu adalah di Tamping. Ya, sana ada Pulau Seho yang nampak remang-remang. Nah, sekarang kapal akan mengarahkan haluan ke arah Desa Bobong atau Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ada mesin sudah naik, volume suara mesin sudah naik, pertanda kapal sudah bergerak cepat menuju ke haluan yang dituju. Di kejauhan sana adalah Tanjung Laleolede atau dermaga Laleolede. Di gunung yang tertinggi, di baliknya itu adalah mes atau camp tambang biji besi Adidaya Tangguh. Nah, eksploitasi biji besi besar-besaran terjadi di puncak bukit atau di balik bukit yang tertinggi.
Ini adalah tambang biji besi yang kabarnya terbesar se-kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, akses jalan dari desa ke desa masih lumpur. Seakan CSR dari tambang biji besi itu tidak ada. Seakan-akan seperti itu, karena kita tidak merasakannya. Yang ini adalah Pulau Daluma. Kalau longboat atau perahu nelayan atau perahu jenis speed melintas di depan pulau ini itu sangat berbahaya karena biasanya gelombangnya cukup besar. Kalau operator yang berpengalaman biasa dia mengambil haluan yang menjauh dari Pulau Daluma. Sekarang kita akan makan malam dulu. Jadi di KM Elizabeth II kita akan dapat jatah makanan di sore hari sebelum malam. Jadi makannya mulai dari sore hari. Ya, kita akan makan. Jadi ini jenis makanannya nasi dengan ikan goreng. Kita lihat di depan kita ada semacam tanah longsor. Itu bukan tanah longsor, tapi itu adalah katingan jalan, katingan gunung, karena di situ ada jalan raya antar kecamatan di pantai barat Pulau Taliabu yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan dua kecamatan di sebelah utara. Jadi di sebelah sana ada kecamatan Taliabu Barat Laut dan di ujung sana kecamatan Lede. Pesisir pantai ini ada jalan raya. Aspal yang dibangun oleh Balai itu dari desa Kilong, sebelahnya desa Keramat, sampai di Banai. Banai itu yang dimaksud di sini. Ini sekitar ini Banai namanya. Ini perkebunan ini namanya Kompleks Banai atau Areal Banai. Ya, suatu saat kalau jadi desa Banai namanya. Nah, lalu setelah tanah longsor itu atau katingan gunung itu, di situ ada jalan lapen sampai desa Beringin Jaya. Dari desa Beringin Jaya sampai di desa Todoli itu masih jalan tanah. Dan yang paling parah adalah pada ruas Beringin, Salati, Gele sampai di Simpang 3 desa Balohang, kecamatan Lede. Sementara desa dengan penduduk terbanyak di Pulau Taliabu berada di desa Lede dan desa Gele. Nah, ini masih wilayah kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, dari desa Kasangu ini ke arah selatan sampai di ibu kota kabupaten atau di kota Bobong itu adalah kecamatan Taliabu Barat. Jadi batas Taliabu Barat Laut dan Taliabu Barat itu di desa Kasangu. Jadi desa Keramat adalah batas kecamatan Taliabu Barat paling utara. Desa Kasangu adalah batas kecamatan Taliabu Barat Laut paling selatan. Seperti itu. Kita lihat ada tanah longsor, itu bukan tanah longsor tapi katingan bukit oleh para pekerja jalan untuk jalan raya. Kemungkinan jalan raya yang akan dibangun oleh Balai akan sampai di sini, batas ini. Entah kapan baru sambung ke arah Gere dan Lede kita tidak tahu. Oleh itu kita mohon kepada pemerintah pusat, kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melanjutkan proyek pekerjaan jalan itu sampai di kecamatan Taliabu Barat Laut, Gele dan kecamatan Lede atau desa Lede dan seterusnya keliling Pulau Taliabu. Di depan kita ini adalah desa Kasangu. Desa Kasangu. Desa di kecamatan Taliabu Barat Laut berbatasan dengan kecamatan Taliabu Barat. Ibu kota kecamatan Taliabu Barat adalah Bobong yang merupakan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di depan sana adalah yang ini.
Ini adalah Desa Keramat. Di sini adalah pelabuhan ASDP Ferry untuk penyeberangan antar provinsi dari Provinsi Maluku Utara ke Sulawesi Tengah dan juga ke Maluku Utara bagian Halmahera. Nah, di sini pelabuhan feri menghubungkan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Di Tanjung Keramat ini, bila di musim gelombang, ini sangat berbahaya. Karena di setiap tanjung seperti itu terjadi tekanan arus yang cukup deras. Dan ketika ada angin kencang, maka akan menimbulkan gelombang laut yang berbahaya. Ketika angin berhadapan dengan arus. Ketika arus berbawaan langsung atau searah dengan hembusan angin dengan arus dalam satu arah, maka gelombangnya tidak ada, aman. Kita sudah berada di pesisir Desa Keramat. Di Desa Keramat ini banyak pulau batu di depan Desa Keramat. Kita lihat ini jajaran pulau batu. Ini Batu Damatu. Nah, yang ini namanya Tanjung Dena. Ya. Yang ini namanya Tanjung Dena, dan Tanjung ini atau Gunung Dena ini isinya Damatu semua. Jadi bila mana di Taliabu ada mengatakan bahwa kesulitan tanah sirtu atau tanah untuk menimbun jalan lumpur, ini isinya Damatu semua. Isinya Damatu semua. Mengapa selalu beralasan bahwa Pemda kesulitan atau kontraktor kesulitan tanah sirtu yang baik untuk menimbun tanah lumpur? Ini tanah Damatu semua ini untuk bisa menimbun jalan ruas Gelelede, Kecamatan Teluk Bardau sampai Kecamatan Gelelede. Bisa. Tidak ada kesulitannya bila mau. Ada sejuta macam cara untuk bisa membangun, tapi bagi yang mau. Dan ada sejuta macam cara, alasan. Ada sejuta macam alasan bagi orang yang tidak mau membangun. Nah, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu atau Desa Bobong sudah ada di depan mata kita. Nah, di depan ini adalah Kota Bobong atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tanjung yang paling jauh sana adalah Tanjung Tanjung Merah. Ya, Tanjung Merah. Tanjung paling barat daya dari Pulau Taliabu. Di gunung yang terjauh atau di bukit yang agak jauh sana, hampir tidak ada kebun. Mungkin di bukit ini adalah hutan lindung, sehingga tidak ada sedikit pun perkebunan yang ada di sana. Atau karena masyarakat di sekitaran sini tidak mampu menjangkau tempat yang sejauh itu untuk berkebun. Ini penampakan Tanjung Dena dari jarak yang agak dekat. Dan ini adalah Desa Meranti, desa pemekaran dari Desa Keramat. Desa ini dihuni oleh orang Bugis, saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan. Yang di depan ini adalah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, sebuah ibu kota kabupaten terbarat daya dari Provinsi Maluku Utara jika ditarik dari kota Ternate atau Sofifi, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai Laut juga mereka bersama Pulau Taliabu. Di
seputaran 2012-13 yang juga sudah 10 tahun yang lalu dimekarkan. Tapi bedanya Kabupaten Banggai Laut telah selesai membangun seluruh infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan yang berhubungan dengan jalan raya. Seluruh kantor SKPD selesai, dan sementara membangun bandar udara yang siap diresmikan di tahun 2024 ini. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu ini semua kantor SKPD hampir semua kontrak kecuali kantor Bupati dan kantor DPRD, dan hampir seluruh jalan rayanya masih berbentuk jalan tanah dan lumpur, kecuali yang saat ini sedang dibangun oleh pihak Balai Kementerian Pekerjaan Umum Pusat atas perintah Presiden. Nampaknya kapal akan sandar di dermaga Tamping, dermaga induk di Pulau Taliabu, atau dermaga Talo. Jadi sebenarnya itu namanya dermaga Tamping, tapi biasa juga kapal menyebut dermaga Talo. Ya, karena Kota Bobong kita sudah taruh di sebelah kiri, sudah berada di kiri haluan, bukan lagi di depan haluan. Depan haluan ini adalah Desa Talo. Kita sudah berada di pesisir Pulau Seho, di depan Teluk Bobong. Di Pulau Seho. Nah, di depan ini adalah Desa Talo dan dermaga Tamping, dermaga induk di Pulau Taliabu. Ada nelayan yang sedang kebunnya di sini, banyak kebunnya orang Bobong di sini. Penampakan Kota Bobong dari arah lautan. Dermaga induk Taliabu di Desa Talo. Yang ini Pulau Pancuran, ini Pulau Seho. Ini dua pulau yang terpisah. Dari Pulau Taliabu juga terpisah. Di antara Pulau Pancuran dan Pulau Taliabu ada selat, yang di ujungnya nanti ada tanjung, namanya Tanjung Merah, Tanjung Batu. Nah, ini Pulau Seho dan Pulau Pancuran, itu ujung tanjungnya sudah hampir terpisah. Terpisah. Pulau Pancuran dan Pulau Seho. Pantai Bobong di Kala Senja. Gunung jauh di belakang Kota Bobong itu hampir hutannya masih utuh. Seakan dilarang jangan berkebun di sana. Mungkin itu hutan lindung karena hutannya masih utuh.
Penampakan dermaga Tamping dari kejauhan. Dermaga Tamping makin dekat. Pulau Seho, Pulau Pancuran nampaknya makin terpisah jauh. Matahari sudah hampir tenggelam di balik Pulau Seho. Di kejauhan itu adalah Tanjung Pulau Keramat yang tadi kita lalui. Yang sebelah kiri ini adalah Tanjung Pulau Seho sebelah utara. KM Elizabeth terus melaju menuju ke haluan Desa Talo atau dermaga Tamping, Desa Talo. Haluan depan adalah Desa Talo. Kapal sementara mengambil posisi haluan atau posisi ruang untuk bermanuver menuju ke dermaga yang ada di sana. APK Dek sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan kapal sandar. Ya, dan nampaknya kapal ini rupanya kaptennya perempuan. Ketika kapal sandar, perempuan yang memegang kemudi. Jadi yang dimaksud dengan Desa Talo yang ini, salah satu desa di Kecamatan Telebu Barat.
Kita sudah melintasi semalaman dari Pulau Taliabu, dan saat ini kita telah menyusuri pesisir Pulau Peling, Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan menyusuri pesisir Tanjung Balantak masuk ke Teluk Lalong. Kita sudah menyusuri Teluk Polo kalau tidak salah ini. Teluk perantaraan Tanjung Balantak dan Pulau Peling, Banggai Kepulauan, bersama KM Elizabeth II. Di depan kita terbentang daratan Sulawesi, dan di haluan kapal sudah mendekati kota Luwuk Banggai, ibu kota Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai ini ada 3. Kabupaten Banggai yang berada di Sulawesi, Kabupaten Banggai yang ada di Pulau Peling yang ini Pulau Peling, ini namanya Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut di sebelah timurnya Pulau Peling. Di arah sebelah sana itu adalah Banggai Laut. Jadi ada 3 Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Banggai adalah Luwuk Banggai, ibu kotanya Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah ini, 3 Banggai ini saat ini sedang berjuang untuk menjadi Provinsi Sulawesi Timur. Moga-moga pemerintah pusat segera mengabulkan perjuangan mereka. Ini perjuangan ini sudah cukup panjang, kalau tidak salah ini dari sejak tahun 2000-an awal ini, entah 2002, 2003, dari awal tahun 2000. Sudah cukup lama perjuangan ini. Tapi justru yang pemerintah pusat kabulkan daerah-daerah lain ya, perjuangannya mungkin belakangan. Semua perkampungan di pesisir timur Sulawesi ini saat ini diupayakan menjadi sebuah provinsi, dari Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai Tanjung Balantak yang di ujung sana, Tanjung Balantak, sampai di Toili. Di sana ada eksploitasi gas alam. Di sana ada tambang JOB dan LNG. Tambang yang telah memicu pendapatan daerah Kabupaten Banggai, kalau saya tidak salah mencapai 2 triliun. Pendapatan yang sebesar ini sangat layak untuk menjadi sebuah provinsi, sangat layak. Terutama karena Kabupaten Banggai ini merupakan kabupaten penyangga ekonomi, pusat perdagangan untuk beberapa kabupaten di kawasan timur Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara, seperti Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula. Potensi alamnya itu tumpah masuk di Kabupaten Banggai yang bernama Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah itu, sehingga sangat layak dijadikan sebuah provinsi. Bahkan andai kata bisa, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu khususnya itu bisa, andai kata bisa pemerintah pusat gabungkan menjadi Sultim Sulawesi Timur, karena aktivitas ekonomi dan perdagangan di Pulau Taliabu semuanya ke Sulawesi Tengah, ke Luwuk Banggai ini. Jadi andai kata pemekaran daerah itu adalah untuk membantu melayani rakyat dalam memicu pertumbuhan ekonomi, menumbuh kembangkan perdagangan di masyarakat, maka sebaiknya Kabupaten Pulau Taliabu itu digabung dengan Provinsi Sulawesi Timur yang insya Allah ibu kotanya di Luwuk ini. Karena memang dari dulu aktivitas perdagangan masyarakat Pulau Taliabu dan seluruh komoditi pertanian dan kelautan masyarakat Pulau Taliabu itu dipasarkan di
Teluk Banggai, dan kondisi ini sangat sulit dirubah karena letak geografisnya sangat dekat. Kabupaten Pulau Taliabu ketika itu dipaksakan menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara, itu tidak memberikan efek apa-apa, tidak ada dampak ekonominya sama sekali. Olehnya itu pemerintah pusat harap dan mohon kalau bisa sebaiknya Kabupaten Pulau Taliabu digabung dengan Provinsi Sulawesi Timur. Ya, bisa disurvei di masyarakat, bisa diadakan semacam polling atau apa namanya survei untuk membuktikan apa yang saya katakan ini. Dan bisa dilihat dari komoditi pertanian dan kelautan masyarakat, bisa dilihat dari jumlah barang yang masuk keluar di kapal yang ke arah Sulawesi Tengah ke Kabupaten Banggai ini, atau yang ke Maluku Utara, bisa periksa isi kapalnya, apa yang dimuat, berapa banyak itu aktivitas perdagangan yang ke Sulawesi Tengah dan ke Maluku Utara. Ya, ini mestinya menjadi tugas DPRD Kabupaten Pulau Taliabu untuk proaktif, begitu pula Pemda Pulau Taliabu untuk benar-benar berjuang demi kesejahteraan rakyat. Harus digabungkan Pulau Taliabu dengan Sulawesi Timur. Nah, Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di Pulau Peling ini kabupaten yang lahir bersama Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara. Di Kabupaten Banggai Kepulauan saat itu dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Irianto Malinggo. Di Kepulauan Sula saat itu dipimpin oleh Ahmad Hidayat Mus. Perbedaannya, di Pulau Peling saat ini seluruh pulau ini sudah bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Ini pulau ini keliling jalannya aspal. Sementara di Kepulauan Sula keliling masih kebanyakan jalan lumpur, jalan tanah, jalan batu, jalan yang rusak, jalan hutan. Sementara pada saat itu Ahmad Hidayat Mus menjadi bupati di Kepulauan Sula 2 periode, dari 2005 sampai 2015. Sementara Irianto Malinggo menjadi bupati di Pulau Peling ini atau di Banggai Kepulauan, itu hanya 1 periode 5 tahun. Dia bisa aspal keliling Pulau Peling ini. Besarnya pulau ini mungkin lebih besar dari Pulau Taliabu kalau dilihat dari kondisi geografisnya, karena pulau ini dia banyak teluk, jadi kalau dibangun jalan ini akan jauh lebih panjang. Begitu pula Banggai Laut atau Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai Laut berada di Pulau Banggai. Jadi Banggai yang asli sebenarnya Banggai Laut, berada di timur pulau ini. Dalam waktu 5 tahun, pada saat bupatinya dipimpin oleh Weni Bukamo yang dilantik sekitar 2016, beliau mengaspal dan membangun jalan raya antar kecamatan itu sepanjang 350 kilo dalam tempo lebih dari 4 tahun, kurang dari 5 tahun. Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu yang dipimpin oleh Alion Mus, selama 2 periode, adik dari Ahmad Hidayat Mus, namanya Alion Mus, 2 periode, jalan antar kecamatan yang terdekat saja dari ibu kota kabupaten yang bernama Bobong ke kecamatan Talabarata dan kecamatan Ledi, yang jaraknya cuma 40 kilo, jaraknya cuma 40 kilo, masih lumpur, masih jalan tanah. Ya. Anehnya masih banyak yang dukung, orang Taliabu juga ada yang dukung. Itu anehnya itu. Partainya tetap satu fraksi, banyak malah mungkin kursinya lebih dari 4, bisa 5. Wallahu a'lam. Yang jelas 2024 ini mereka satu fraksi lagi. Entah itu pilihan rakyat atau karena membeli suara dengan menyuap masyarakat itu. Wallahu alam. Nanti silakan kita lihat perjalanan sejarahnya akan datang, karena sudah dari 2004 ke 2024 sudah sekitar 19 tahun lamanya. Kondisi Kabupaten Pulau Taliabu nyaris tak ada perubahan, bahkan kemunduran. Di tahun 80-an ada 2 bandara dan jalannya dilingkari oleh jalan yang dibangun oleh perusahaan kayu, meskipun belum diaspal tapi bisa digunakan oleh kendaraan roda 4 bahkan truk. Nah, saat ini tidak bisa keliling Pulau Taliabu dengan roda 4
Bahkan roda 2 pun sulit karena sebagian jalan sudah menjadi hutan. Dan 2 bandara peninggalan perusahaan kayu itu sudah tidak bisa digunakan, padahal bandara di Pulau Taliabu itu seusia atau sama masanya dengan bandara yang ada di Desa Faladisahaya, Kepulauan Sula. Sama-sama bandara peninggalan perusahaan kayu, tapi di Desa Faladisahaya itu digunakan sampai hari ini oleh pesawat komersial, tapi di Pulau Taliabu sama sekali tidak bisa digunakan. Ini sebuah kegagalan dan kemunduran dalam pemerintahan. Padahal konon kabarnya pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu itu memiliki memiliki keluarga yang menjadi pejabat dari daerah sampai di pusat. Ada jadi anggota DPRD Pulau Taliabu, DPRD provinsi, dan DPR RI. Ya, jadi sangat naif, sulit diterima ketika dikatakan tidak mampu. Kondisi itu harusnya mereka mampu berkoordinasi demi pembangunan daerah, terutama jalan dan bandara udara yang itu sangat penting karena daerah kepulauan sangat dibutuhkan penerbangan udara. Kalau semua aktivitas pemerintahan dalam melakukan perjalanan dinas harus menggunakan kamar-kamar di lantai 3 KM Elizabeth II ini misalnya, ini kan perjalanan sudah 1 malam. Kita berangkat dari malam sekitar jam 22 waktu timur. Nah, sampai detik ini mungkin sudah jam 7 pagi, kita belum tiba di Lubuk Banggai. Sudah berapa jam perjalanan. Sementara sewa per kamar ini 250.000 per 1 ranjang dalam kamar, dan tiket kapal ini 250.000 juga. Jadi 500.000 per orang ini kalau pakai kamar. Kalau tidak pakai kamar ya 250.000 saja. Tapi kalau pakai kamar 500.000. Nah, rata-rata perjalanan dinas pemerintah daerah dan DPRD menggunakan kamar di lantai 3 KM Elizabeth II dan kapal-kapal lain seperti Ratu Maria, Gracilia, Funka, dan lain-lain. Nah, seandainya ada bandar udara, mereka bisa menggunakan penerbangan udara, bisa naik pesawat dari Pulau Taliabu langsung Makassar misalnya, baru langsung transit ke Jakarta atau kemana tujuan mereka punya perjalanan dinas. Taliabu yang awalnya ada 2 bandara, hari ini justru tidak ada. Kota Bobong yang dulunya bandara jadikan ibu kota kabupaten. Mestinya perkampungan begitu banyak, pilihlah kampung mana yang layak menjadi ibu kota kabupaten. Ini hanya sekedar sebuah pendapat. Ya. Silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Sebarkan video ini ke sosial media Anda, di seluruh sahabat Anda, dimanapun mereka berada di muka bumi Tuhan ini. Kota Luwuk semakin dekat. Kota kecil yang merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan Banggai Laut, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula. Semua perdagangannya berpusat di kota ini. Inilah Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah, yang direncanakan akan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Timur. Taliabu sudah jauh di balik Banggai Kepulauan Banggai Laut sebelah timur. Sebelah kanan dari arah matahari terbit Kabupaten Pulau Taliabu. Ini Banggai Kepulauan. Sebelah kiri dari arah matahari terbit itu adalah Halmahera, Halmahera Selatan, dan Kota Ternate. Kota Ternate. KM Elizabeth melaju menyusuri kepulauan Gelombang
dan menerabas badai. Sejak tadi malam jam 20.22 waktu timur, dan saat ini pagi sekitar jam 8 sudah merapat di Teluk Lalong, Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Ini adalah dek 2 KM Elizabeth II. Di depan Luwuk ini banyak rompong. Ini rompong. Rompong ini adalah alat yang berfungsi untuk memancing ikan. Dia semacam tempat berlindungnya ikan. Nanti setelah ikan terkumpul di bawah rompong, maka para tukang tangkap ikan yang menggunakan pukat tinggal menangkapnya dengan pukat. Biasanya menggunakan pukat cincin, istilah yang digunakan di Sulawesi Tengah. Di sana ada garis putih di tepi pantai, itu adalah Bandar Udara Bobong. Bandar udara ini melayani sekitar 7 atau 10 kabupaten. Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tojo Una, Kabupaten Morale. 7 kabupaten menggunakan bandara ini. Yang terutama adalah Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Kabupaten Pulau Taliabu, Kepulauan Sula. 5 kabupaten itu sudah net pasti lewat sini. Makanya penerbangan di Luk Banggai ini cukup padat. Ditambah lagi di daratan Sulawesi Timur ini, daerah Luk Banggai ini, banyak kegiatan eksploitasi sumber daya mineral, misalnya tambang nikel, tambang gas alam di Kecamatan Batu Selatan oleh JOP dan LNG. Dan juga banyak perusahaan logging di negeri ini. Begitu pula perdagangan juga berjalan sangat bagus. Rompong sangat banyak di depan kota Luwuk ini. Makanya Luwuk ini sangat kaya dengan ikan karena memang banyak pengusaha ikan di sini. Ini depan ini rompong. Seperti rumah-rumah di tengah lautan, rumah terapung. Itu bukan rumah tempat tinggal, itu alat untuk memancing ikan agar berkumpul di bawah rompong itu. Nah, di depan haluan juga ada rompong. Rompong banyak sekali. Ini kalau tidak pakai lampu di waktu malam ini bisa ditabrak kapal ini, rompong-rompong banyak-banyak ini. Ini rompong. Ini juga rompong. Ini kalau tidak ada lampu ini ditabrak malam-malam ini, baru kalau ditabrak ini petuan lagi menuntut. Ini harus pemerintah tertibkan ini, jangan ada rompong yang tidak pakai lampu. Dan jangan di depan kota begini, ini hilir mudiknya kapal. Kalau ditaruh di depan kota begini, ditabrak, jangan marah. Tanjung Balantar semakin jauh. Kita sudah berada di tentangannya Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. Ini Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. Tidak lama lagi kapal akan sandar di dermaga Tambatan Perahu Teluk Lalong. Ini adalah
kilo 8. Di balik kilo 8 ini Bandar Udara Bubung. Di atas bukit ini adalah pusat perkantoran Kabupaten Banggai. Di sana kantor bupati, kantor Polres, kantor DPRD, semua terkumpul di atas sana. Ini kalau di sini nampak ada bangunan yang berasap, itu adalah pabrik minyak kelapa. Tempat pembelian minyak kelapa dalam, kelapa kopra atau kelapa dalam. Nah, di sini depot Pertamina. Mengapa lu Banggai banyak minyaknya? Karena memang ada depot penampungan minyak. Nah, ini yang di Kabupaten Pulau Taliabu belum punya, sehingga stoknya di Taliabu dilayani oleh depot Sanana, depot Malfufa, depot Boheang. Kita sudah hampir sandar di Teluk Lalong. Nada gas kapal Elizabeth II sudah turun, pertanda kapal sudah mau sandar di Teluk Lalong. Ini Tanjung Luwu. Di sini dulu ada rumah keluarga kami yang digusur oleh kebijakan yang keliru. Setelah digusur ternyata mereka tidak bersalah, karena memang rumah itu dibangun di atas tanah bersertifikat dan ada IMB. Ternyata di negara ini tanah bersertifikat dan IMB bisa digusur. Bangunannya ber-IMB tapi digusur juga. Ini pelabuhan kapal Pelni dan pelabuhan SDP Ferry. Di sini pelabuhan Pelra, pelayaran rakyat, tambatan perahu, tambatan kapal rakyat. Ini kota yang cukup ramai di kawasan Timur Sulawesi, yang mendukung arus perdagangan di 5 kabupaten di sebelah Timur Sulawesi dan Maluku Utara sebelah barat. KM Sabuk Nusantara sedang sandar di dermaga nasional Lok Bangkai, dermaga nasional Teluk Lalong. Di depan sana ada masjid An-Nur, Masjid Jami An-Nur, yang merupakan ikon kebanggaan Teluk Lalong, Lok Bangkai, Sulawesi Tengah. Inilah kota yang menyanggah perdagangan di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kepulauan Sulang. Ini adalah kapal tol laut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maritim di kawasan timur Indonesia. Ingat, negeri ini adalah negeri maritim. Suasana Pelra Pelabuhan Rakyat.
Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Oh, ini Ratu Maria. Semuanya kapal-kapal rute Taliabo, Lubuk Banggai. Semua Alhamdulillah, kita telah tiba di Pelabuhan Rakyat Teluk Lalong, Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah setelah menempuh perjalanan semalaman dari kemarin sore sampai pagi. Kita tinggalkan Pelabuhan Talo atau Pelabuhan Tamping, Pelabuhan Induk Taliabo tadi malam sekitar jam 20.22 dan kita tiba di Pelabuhan Pelra, Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah pada jam 8.22. Ya, sekarang kita akan beranjak ke Desa Au, di Lubuk Timur kalau nggak salah. Alhamdulillah kita sudah tiba di Teluk Lalong. Oke. Jadi lanjut perjalanan. Oh ya. Jalan-jalan ke rumah, tempat cerita di rumah. Nanti kontak, saya jemput. Kita sudah berada di Pelabuhan Rakyat Teluk Lalong. Kita akan beranjak menuju ke Desa Au. Ya, inilah penampakan Pelabuhan Rakyat Teluk Lalong. Di sini ada penginapan Wisma Angkasa. Sini juga ada kios sembako yang menjual beraneka macam barang dagangan. Oke, kita lanjut perjalanan. Di ruang parkir di Pelabuhan Teluk Lalong ini aspalnya belum pernah dibenahi nih, sudah puluhan tahun begini nih. Mohon kepada pemerintah setempat untuk memperbaiki aspalnya ini, ruang parkirnya ini. Jangan cuma tagi-tagi pintu masuk, bayar, tapi tidak dibenahi, kesian. Sangat menyengsarakan masyarakat di sekitar sini. Di jalan menuju utara, tapi karena di Lugi ini kendaraan diarahkan satu arah, ya kita harus memutar. Di depan ini ada toko yang melayani kebutuhan berbagai macam di Pulau Taliabu. Ya. Ini Masjid Al-Muttahidah, masjid tempatnya para penumpang kapal dan ABK kapal salat yang suka salat. Ya, kebanyakan tidak suka salat. Nah, di sekitar sini ada Universitas Muhammadiyah yang sana, ini Unismu. Masyarakat Taliabu banyak yang sekolah di tempat itu. Kebetulan dosennya juga dari Taliabu ada berapa orang. Kita sudah sampai di seputaran Soho. Ini namanya daerah Soho. Di depan sebelah kiri ada kantor Kodim, asrama Kodim, Lubuk Banggai. Sini ada banyak penjual buah di pinggir jalan.
Sebelah kanan jalan kembali ke pelabuhan tadi. Yang ke depan ini, yang belok kiri ini adalah jalan menuju ke Luwuk Utara dan Luwuk Timur. Nah, ini adalah kantor Kodim Luwuk Banggai, asrama Kodim. Ini asrama polisi militer, kantor polisi militer. Kita sudah masuk di Luwuk Kilo 1. Nah, mungkin kota Luwuk yang pertama di sini ya, karena ini disebut Kilo 1 ya. Nah, ini kampung tuanya Luwuk Banggai. Banggai dulu berasal dari sini. Pangkalan rental simpati, tapi mungkin sudah pindah atau bagaimana itu. Kalau ingin menggunakan mobil rental ya silakan hubungi rental simpati Luwuk Banggai. Kalau tidak salah rental simpati sudah pindah ke depan. Ini adalah Masjid Kilo 1. Dan di samping sini ada tanah kosong, merupakan wakaf dari milionernya Luwuk Banggai, Haji Murad Hussein almarhum. Semoga Yang Maha Kuasa menempatkan beliau bersama para hamba-hamba yang soleh, karena beliau telah mewakafkan bangunan masjid, mewakafkan tanah untuk masjid, dan membangun pondok pesantren untuk masyarakat Muslim Indonesia. Kita sudah menancap naik sebuah tanjakan di Kilo 2. Jalan ini terkoneksi langsung dengan Trans Sulawesi sampai di Makassar, Sulawesi Selatan, Manado, Sulawesi Utara, dan Kota Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Ini jalan provinsi, jalan nasional antar provinsi di Sulawesi, jalan Trans Sulawesi. Sini ada pompa bensin, tempat pengisian bahan bakar umum, dan inilah depo Pertamina. Depo Pertamina Luwuk Banggai. Regional Sulawesi. Kita sudah berada di Kilo 2, Kilo 3, ya Kilo 3. Nah, di depan ini ada Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. Nah, tanah lautan yang tadi kita lalui. Di depan sebelah kiri ini ada Rumah Sakit Daerah Luwuk Banggai. Yang ini rumah sakit. Rumah sakit daerah. RSUD Luwuk.
Ini ada gedung olahraga, Taman Gor. Cuma gedung olahraganya sudah babak belur. Entah apa. Negeri ini kaya. APBD-nya lebih dari 2 triliun. Di jalan ke BTN Nusa Gria. Kita sudah berada di seputaran Kilongan. Mesinnya cukup mewah. Kantor Kilongan. Kita sudah berada di seputaran Desa Unjulan. Jalan Trans Sulawesi sangat terawat karena ini merupakan jalan nasional. Ya, moga-moga di Kabupaten Pulau Taliabu segera menjadikan jalan antar kecamatannya menjadi jalan nasional seperti ini agar bisa dilalui oleh segala jenis kendaraan dengan nyaman dan aman. Ya, bukti jalan itu adalah garis tengahnya ini berwarna orange. Ya, garis tengah berwarna orange ini menunjukkan jalan tersebut adalah jalan nasional. Ya, naik ke atas. Ya, kita sudah sampai di Simpang 3 Desa Awi. Di sini ada servis handphone 500 meter. Nah, ini simpangan masuk di Desa Awi. Jalan masuk Desa Au, aspalnya masih aspal lapen. Padahal pemerintah daerah ini punya kekayaan yang luar biasa, TAD-nya mencapai 2,5 triliun kalau tidak salah ini. Tapi jalan masuk Desa Au ini dibiarkan juga babak belur seperti ini, bahkan berlubang. Ya, mohon pemerintah daerah Kabupaten Bangka ini memperhatikan daerah-daerah di pelosok Kota Luwuk ini. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba di rumah. Oke, sampai sini. Air minum tropis isi ulang. Oke, sekian dulu perjalanan kita dari Taliabu ke Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Karena kita sudah sampai di rumah. Bagi yang ingin berlangganan air minum isi ulang, silakan hubungi nomor yang ada di video ini. Oke, sekian kita telah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.